Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmat beliau kami dari kelompok 8 dapat kembali mempresentasikan laporan fisiologi tumbuhan. Presentasi kali ini mengenai transpirasi. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita lantunkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk penyampaian laporan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Syifa Jadi Pertiwi. Kepada Syifa, silakan. Terima kasih kepada Fatma. Baiklah, saya Syifa Jadi Pertiwi, NIM 19131110 akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang transpirasi. Tujuan praktikum untuk ini yaitu untuk mengetahui dan membandingkan peristiwa transpirasi yang terjadi pada tumbuhan. Waktu dan tempat, hari tanggal Jumat 22 Oktober 2021, pukul 13.10 sampai 15.50 WIB, tempat Jorong Tanjati, Negari 7 Kota Telago, Kecamatan Gubua, Kabupaten Maluku Kota, Provinsi Sumatera Barat, melalui daring atau online. Dasar teori, transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Sekitar 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata. Paling besar peranannya dalam transpirasi. Sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan. Proses transpirasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal antara lain adalah ukuran daun, tebal tipisnya daun, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stoma, bentuk dan lokasi stomata, termasuk pula umur jaringan, keadaan fisiologis jaringan, dan laju metabolisme. Faktor-faktor eksternal antara lain meliputi radiasi cahaya, suhu, kelembaban udara, angin kandungan air tanah, gradien potensial air tanah, atmosfer, serta adanya zat toksik di lingkungan. Alat dan bahan yang pertama adalah alat, yaitu ada kantong plastik dan tali plastik. Dan bahannya ada tanaman cengkeh, Zidium aromaticum, dan tanaman lidah buaya atau aloe vera. Untuk langkah kerjanya, yang pertama adalah memasukkan beberapa helai daun lidah buaya ke dalam kantong plastik, dan apabila terasa cukup, maka diikat dengan tali. Lalu tunggu selama 2 jam. Untuk langkah kerja tanaman cengkeh, yaitu memasukkan beberapa helai daun cengkeh ke dalam kantong plastik, dan apabila terasa cukup, maka diikat dengan tali, lalu tunggu selama 2 jam. Maka didapatkan hasil pengamatan. Yang pertama pada tanaman lidah buaya. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada kantong plastik tanaman lidah buaya terdapat embun atau uap air yang ada di dalam kantong plastik tersebut. Dan pada tanaman cengkeh, pada plastik tanaman cengkeh itu juga terdapat embun air dan bintik-bintik air yang banyak. Pada kantong plastik tanaman cengkeh, airnya itu lebih banyak daripada kantong plastik tanaman lidah buaya. Pembahasannya yaitu, pada praktikum kali ini kita membahas tentang transpirasi pada tanaman. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata.
lubang kutikula, dan lentisel. Air yang ditranspirasikan tanaman kebanyakan melalui daun, karena di daun terdapat stomata yang menjadi jalan keluarnya air dari dalam tumbuhan. Proses transpirasi terjadi pada bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Air yang berada di dalam tumbuhan menguap melalui bagian-bagian yang berhubungan dengan udara luar, seperti pori-pori, daun atau stomata. Lubang kutikula dan lentisel atau celah batang berikat proses fisiologis tumbuhan tersebut. Pada proses transpirasi, uap air berdifusi dari udara yang lembab di dalam jaringan tumbuhan, terutama daun, ke udara yang lebih kering di atmosfer atau lingkungan. Difusi atau kehilangan air pada tumbuhan ini berkaitan dengan kemampuan atau kecepatan tumbuhan tersebut dalam menarik air dari tanah melalui akar hingga sampai ke daun. Next. Jadi, proses transpirasi terjadi saat terlepaskan molekul air dalam bentuk uap air melalui beberapa organ tumbuhan, terutama stomata pada daun ke udara bebas. Proses transpirasi dapat juga disebut proses evaporasi air pada tumbuhan. Tanaman yang digunakan pada praktikum kali ini adalah tanaman cengkeh, Syzygium aromaticum, dan tanaman lidah buaya, aloe vera. Cara kerjanya yaitu memasukkan beberapa helai daun cengkeh ke dalam kantong plastik, dan apabila terasa cukup, maka diikat dengan tali. Lalu ditunggu selama 2 jam, dan begitu juga perlakuan untuk tanaman lidah buaya. Setelah ditunggu selama 2 jam, didapatkan hasil pengamatan bahwa pada kantong plastik tanaman lidah buaya terdapat embun atau uap air di dalamnya, dan pada kantong plastik tanaman cengkeh terdapat embun dan bintik-bintik air yang banyak. Pada kantong plastik tanaman cengkeh lebih banyak terdapat air daripada kantong plastik tanaman lidah buaya. Pada tanaman cengkeh terjadi transpirasi cepat, dan pada tanaman lidah buaya terjadi transpirasi lambat. Proses transpirasi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal antara lain adalah ukuran daun. Makin luas daerah permukaan daun, makin besar laju transpirasi. Tebal tipisnya daun. Makin tebal daun, maka transpirasi makin berjalan lambat. Ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun. Daun yang memiliki lapisan lilin mengalami transpirasi yang lambat. Banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata. Jika stomata terbuka lebih lebar, lebih banyak pula kehilangan air. Bentuk dan lokasi stomata, termasuk pula umur jaringan, keadaan fisiologis jaringan, dan laju metabolisme. Faktor-faktor eksternal antara lain meliputi radiasi cahaya atau cahaya dapat mempengaruhi transpirasi melalui pengaruhnya terhadap muka tutupnya stomata dengan mekanisme tertentu. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat transpirasi. Kelembaban udara. Transpirasi akan menurun dengan meningkatnya kelembaban udara. Angin. Angin cenderung meningkatkan laju transpirasi, terutama di dalam naungan atau cahaya melalui penguapan uap air. Kandungan air tanah. Jika kandungan air tanah menurun, sebagai akibat penyerapan oleh akar, gerakan air melalui tanah ke dalam akar menjadi lebih lambat. Next. Hal ini cenderung untuk meningkatkan defisit air pada daun dan menurunkan laju transpirasi lebih lanjut. Gradien potensial air tanah, atmosfer, serta adanya zat-zat toksik di lingkungannya. Jumlah daun pada tanaman cengkeh lebih banyak daripada tanaman lidah buaya, yang menyebabkan transpirasi cepat pada tanaman cengkeh. Kemudian ketebalan daun pada daun cengkeh dan daun lidah buaya berbeda. Ketebalan daun dapat menghambat terjadi transpirasi. Semakin tebal daun, semakin kecil transpirasi terjadi. Selanjutnya lapisan lilin. Lapisan lilin pada tanaman lidah buaya banyak, dan pada tanaman cengkeh sedikit. Makin banyak lapisan lilin, maka makin sedikit jadi transpirasi. Baiklah, dari hasil praktikum didapatkan kesimpulan. Yang pertama, transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dan jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel.
2. Transpirasi pada tanaman cengkeh lebih cepat daripada transpirasi pada tumbuhan lidah buaya. 3. Proses transpirasi dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal antara lain adalah ukuran daun, tebal tipisnya daun, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stoma, bentuk dan lokasi stomata, termasuk pula umur jaringan, keadaan fisiologis jaringan, dan laju metabolisme. Faktor-faktor eksternal antara lain meliputi radiasi cahaya, suhu, kelembaban udara, angin, kandungan air tanah, gradien potensial air, tanah, atmosfer, serta adanya zat-zat toksik di lingkungannya. Baiklah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk laporan praktikum saya. Terima kasih, hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syifa. Presentasi selanjutnya kepada Yanisa. Kepada Yanisa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baik, saya akan memaparkan mengenai hasil laporan praktikum, yaitu tentang transpirasi. Untuk tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui mekanisme terjadinya peristiwa transpirasi. Waktu dan tempat, hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, pukul 1.20 sampai 3.50 WIB, dan tempat Jalan Tamtama nomor 88, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Teori dasar. Tanaman mendapat air melalui proses penyerapan oleh rambut-rambut akar. Air serta garam-garam terlarut akan diteruskan ke seluruh bagian tanaman. Hanya sebagian kecil, kurang dari 1% dari air yang diabsorpsi oleh tanaman dipergunakan dalam reaksi metabolisme atau hidrolisis. Sebagian besar air yang diabsorpsi itu akan dikeluarkan lagi dalam bentuk uap air ke atmosfer melalui proses transpirasi. Jadi transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang cuticula, dan lentisel. Transpirasi penting bagi tumbuhan karena berperan dalam hal membantu meningkatkan laju angkutan air dan garam mineral, mengatur suhu tubuh, dan mengatur turgor optimum di dalam sel. Transpirasi dimulai dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antar sel yang ada dalam daun. Proses transpirasi dipengaruhi banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan letak stomata. Sedangkan faktor eksternal meliputi sinar matahari, temperatur, kelembapan udara, angin, dan keadaan air di dalam tanah. Untuk alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu gunting untuk memotong tali dan 2 plastik transparan. Yang kedua, bahan. Bahan yang saya gunakan di sini adalah tanaman terong atau Solanum melongena dan koyong atau gambas atau nama lain yang kita kenal dengan pitulo atau Lupha acutangula. Cara kerja, yang pertama, masukkan daun pada tumbuhan terong ke dalam plastik yang sudah disediakan. Yang kedua, mengikat plastik yang sudah berisi daun dengan tali dan ditunggu hingga 2 jam.
Dan yang ketiga, memasukkan daun pada tumbuhan oyong ke dalam plastik. Yang keempat, mengikat plastik yang sudah berisi daun dengan tali dan tunggu hingga 2 jam. Dan yang kelima, membandingkan kedua plastik pada tumbuhan terong dan oyong setelah 2 jam kemudian. Dan tampak pada plastik bintik-bintik air dan juga berbentuk uap air pada kedua plastik tersebut. Nah, dari hasil pengamatan yang pertama itu terong, air hasil transpirasi pada terong lebih banyak dibandingkan dengan oyong. Dan air hasil transpirasi pada oyong lebih sedikit dibandingkan dengan terong. Pembahasan pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme terjadinya transpirasi pada 2 jenis tumbuhan, transpirasi cepat dan transpirasi lambat. Kedua jenis tumbuhan tersebut diberi perlakuan yang sama dengan memasukkan daun pada masing-masing tumbuhan ke dalam plastik. Plastik yang digunakan yang transparan. Ini untuk mempermudah pengamatan. Kemudian mengikat plastik dengan tali agar air hasil transpirasi tersebut tetap berada di dalam plastik. Waktu yang digunakan untuk mengetahui transpirasi pada kedua tumbuhan ini adalah selama 2 jam. Namun pada praktikum mandiri ini saya menggunakan tumbuhan yang berbeda dengan video yang diamati. Karena ketersediaan tumbuhan yang kurang di sekitar lingkungan saya. Jadi saya menggunakan tumbuhan terong dan juga tumbuhan oyong. Dari pencarian referensi, saya tidak menemukan apakah kedua tanaman tersebut termasuk transpirasi cepat atau lambat. Jadi pada bagian pembahasan ini saya akan menjelaskan berdasarkan hasil praktikum yang saya dapatkan. Dari hasil percobaan ini dapat diamati bahwa tumbuhan memang benar melakukan transpirasi, di mana proses transpirasi tersebut mengeluarkan air yang berupa uap air melalui daun. Hal ini dibuktikan adanya bintik-bintik air di dalam plastik tersebut setelah dilakukan perlakuan pada daun selama 2 jam. Pada daun terong dihasilkan air yang lebih banyak. Hal ini terjadi karena daun terong mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Sedangkan pada daun oyong, air hasil transpirasi lebih sedikit. Hal ini mungkin diakibatkan karena daun yang saya beri perlakuan kurang terkena sinar matahari dan berada pada daerah ternaung. Daun terong yang saya masukkan ke dalam plastik juga lebih banyak, yaitu 4 lembar daun. Sedangkan pada daun oyong hanya 1 lembar daun saja yang saya masukkan ke dalam plastik. Sehingga hal ini juga memungkinkan penyebab adanya perbedaan dari hasil pengamatan transpirasi masing-masing tumbuhan ini. Untuk membandingkan hasil transpirasi dari kedua tanaman, saya mengumpulkan bintik-bintik air di dalam plastik di salah satu sudut plastik tersebut, sehingga memudahkan saya untuk mengamati perbedaan volume air hasil transpirasi. Menurut Ernawati dan Reni tahun 2018, proses transpirasi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan letak stomata. Semakin banyak jumlah daun pada suatu tumbuhan, maka semakin banyak pula jumlah uap air yang akan dihasilkan dari proses transpirasi pada tumbuhan tersebut. Berkaitan dengan ukuran daun, jika daun pada tumbuhan terbilang luas, maka terjadinya transpirasi yang akan menghasilkan uap air akan lebih tinggi daripada tumbuhan yang memiliki luas daun yang lebih sempit. Sedangkan faktor eksternal meliputi sinar matahari dan temperatur. Sinar matahari menyebabkan membukanya stomata,
dan gelap menyebabkan tertutupnya stomata. Jadi banyak sinar matahari berarti juga mempergiat transpirasi. Karena sinar itu juga mengandung panas, terutama sinar inframerah, maka banyak sinar berarti juga menambah panas. Dengan demikian menaikkan temperatur. Kenaikan temperatur sampai pada suatu batas yang tertentu menyebabkan melebarnya stomata dan dengan demikian memperbesar transpirasi. Lalu kelembapan udara. Udara yang basah menghambat transpirasi, sedangkan udara kering melancarkan transpirasi. Lalu ada faktor angin. Angin cenderung untuk meningkatkan laju transpirasi, baik di dalam naungan atau cahaya melalui penyapuan uap air. Akan tetapi di bawah sinar matahari, pengaruh angin terhadap penurunan suhu daun cenderung lebih penting daripada pengaruhnya terhadap penyingkiran uap air. Keadaan air di dalam tanah, yaitu air di dalam tanah ialah satu-satunya sumber pokok dari mana akar-akar tanaman mendapatkan air yang dibutuhkannya. Itu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari praktikum ini yaitu yang pertama, transpirasi adalah proses hilangnya air di dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tumbuhan atau tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Yang kedua, transpirasi berperan dalam pengaturan suhu daun demi terlaksananya proses metabolisme, pembawaan air, dan zat hara dari tanah, serta pengoptimalan kandungan air. Yang ketiga, laju transpirasi setiap tanaman dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan letak stomata. Dan faktor eksternal yaitu sinar matahari, temperatur, kelembapan udara, angin, dan keadaan air di dalam tanah. Dan terakhir, ini merupakan daftar pustaka dari sumber-sumber atau referensi yang saya gunakan untuk praktikum kali ini. Demikianlah pemaparan hasil praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yanisa. Presentasi selanjutnya mengenai laporan transpirasi akan dipaparkan oleh saya. Laporan fisiologi tumbuhan mengenai transpirasi. Adapun tujuan praktikum yang saya buat pada praktikum kali ini, yang pertama itu mengetahui transpirasi cepat dan lambat pada tumbuhan. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi. Selanjutnya, waktu dan tempat. Hari dan tanggal, Jumat 22 Oktober 2021, pukul 13.20 sampai 15.50 WIB. Tempatnya di Pauh, Kembang Mudia, Kecamatan Kembang Mage, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kemudian dasar teori. Transpirasi adalah proses hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan akibat adanya penguapan atau evaporasi. Transpirasi dari permukaan daun terutama berlangsung melalui stomata. Peristiwa ini dikenal sebagai transpirasi stomatal. Selain itu, sebagian kecil uap air dapat juga hilang melalui kutikula atau transpirasi lentikuler. Berbeda dengan evaporasi, uap air pada transpirasi tidak meninggalkan permukaan bebas.
tapi harus melewati epidermis atau stomata. Transpirasi ditentukan oleh faktor yang mempengaruhi pembukaan stomata. Sebagai contoh, kenaikan temperatur daun dapat memacu evaporasi, tapi dapat pula menyebabkan menutupnya stoma sehingga transpirasi menjadi berkurang. Diyati 2010. Transpirasi bermanfaat bagi tumbuhan karena dapat menyebabkan terbentuknya daya isap daun, membantu penyerapan air dan hara oleh akar, serta mempertahankan suhu permukaan daun. Akan tetapi, transpirasi dapat juga membahayakan kehidupan tumbuhan. Hal ini terjadi apabila uap air yang ditranspirasikan melampaui jumlah air yang diserap oleh akar. Akibatnya, tumbuhan akan kekurangan air. Kekurangan air yang berlebihan dapat mengakibatkan kelayuan yang berakhir dengan kematian. Transpirasi yang besar akan memaksa tumbuhan untuk melakukan penyerapan dalam jumlah yang besar pula. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi adalah faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internalnya A. Jumlah stomata tiap satuan luas daun. Jumlah stomata bergantung kepada jenis tumbuhan dan faktor lingkungan pada saat daun itu berkembang. B. Struktur anatomi daun. Alat tambahan yang berupa trikoma dapat mencegah penguapan. Selain itu, penguapan dapat dikurangi dengan terbentuknya lapisan kutikula pada permukaan daun yang cukup tebal serta letak stomata yang tersembunyi. C. Potensial osmosis daun. Sel daun mempunyai potensial osmosis yang tinggi sehingga air tidak mudah menguap. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternalnya yang pertama, kelembapan udara. Apabila kelembapan udara rendah, maka selisih potensial air antara rongga substomater udara sekitar menjadi besar. Akibatnya akan terjadi penguapan dengan cepat dan difusi uap air ke udara berlangsung makin cepat. B. Temperatur. Kenaikan temperatur akan mempercepat transpirasi karena evaporasi dari permukaan mesofil meningkat. C. Angin. Angin dapat memindahkan uap air dari permukaan daun sehingga kelembapan menurun. D. Ketersediaan air. Apabila jumlah air yang terdapat di lingkungan terbatas, maka transpirasi akan berkurang. Selanjutnya, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini, yang pertama alatnya adalah tali rafia dan plastik. Kemudian bahannya tanaman cengkeh atau Syzygium aromaticum dan tanaman lidah buaya atau aloe vera. Kemudian cara kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memasukkan beberapa helai daun cengkeh ke dalam plastik lalu setelahnya diikat. Selanjutnya, memasukkan daun lidah buaya, lalu setelahnya diikat. Kemudian ditunggu selama 2 jam dan amati apa yang terjadi. Dan didapatkan hasil pengamatan pada transpirasi tanaman cengkeh terdapat banyak butir-butir air atau embun dan jika dilihat dari sudut plastiknya terdapat banyak air. Selanjutnya, pada transpirasi tanaman lidah buaya, embun airnya lebih sedikit daripada tanaman cengkeh. Dan jika dilihat dari sudut plastik, airnya juga sedikit. Selanjutnya, kemudian pembahasan. Pada praktikum ini membahas mengenai transpirasi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa transpirasi adalah proses hilangnya uap air dari permukaan tubuh tumbuhan akibat adanya penguapan atau evaporasi. Pada transpirasi, hal yang penting adalah difusi uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Kehilangan air dari daun umumnya melibatkan kekuatan untuk menarik air ke dalam daun dari berkas pembuluh, yaitu pergerakan air dari sistem pembuluh dari akar ke pucuk dan bahkan dari tanah ke akar. Ada banyak langkah di mana perpindahan air dan banyak faktor yang mempengaruhi pergerakannya. Misalnya, uap air yang ditranspirasikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara lain, yang pertama faktor dari dalam tumbuhan, yaitu jumlah daun, luas daun, dan jumlah stomata. Kedua, faktor luar, ada suhu, cahaya, kelembapan, dan angin. Selanjutnya, praktikum kali ini menggunakan cengkeh atau Syzygium aromaticum untuk ditranspirasikan
untuk transpirasi cepat dan lidah buaya atau aloe vera untuk transpirasi lambat. Setelah cengkeh dan lidah buaya dibungkus dengan plastik lalu dibiarkan selama 2 jam, dapat dilihat bahwa pada tanaman cengkeh terdapat air dan embun air yang berada di dalam plastik. Hal itu membuktikan telah terjadi proses transpirasi. Transpirasi pada tanaman cengkeh adalah transpirasi cepat. Terjadinya transpirasi cepat pada tanaman cengkeh disebabkan oleh beberapa hal yaitu diantaranya jumlah daun pada tanaman cengkeh banyak, daun tanaman cengkeh yang lebih tipis karena jika daun semakin tipis, maka proses transpirasi akan lebih mudah terjadi. Sedangkan pada tanaman lidah buaya terjadi transpirasi lambat karena pada tanaman lidah buaya memiliki daun yang lebih tebal dari tanaman cengkeh, maka transpirasi berjalan lambat. Semakin tebal daun, maka akan semakin lambat terjadinya proses transpirasi. Selain itu, tanaman lidah buaya memiliki lapisan lilin pada daunnya. Lapisan lilin ini juga memperlambat terjadinya proses transpirasi. Transpirasi memiliki keuntungan pada tumbuhan, yaitu membantu daya hisap daun, membantu penyerapan air dan hara, dan mempertahankan suhu tubuh tumbuhan. Namun jika uap air yang ditranspirasikan melebihi pasokannya akan menyebabkan kelayuan pada tanaman. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat pada praktikum kali ini yang pertama, transpirasi adalah proses hilangnya uap air dari permukaan tubuh tumbuhan akibat adanya penguapan atau evaporasi. Yang kedua, transpirasi pada tanaman cengkeh lebih cepat daripada transpirasi pada tanaman lidah buaya. Yang ketiga, faktor internal yang mempengaruhi kecepatan transpirasi adalah jumlah stomata tiap satuan luas daun, struktur anatomi daun, dan potensial osmosis daun. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kecepatan transpirasi adalah kelembapan udara, temperatur, angin, dan ketersediaan air. Berikut adalah beberapa daftar pustaka dari referensi saya untuk membuat laporan kali ini. Sekian presentasi laporan mengenai transpirasi untuk kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.